Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat maghrib dan majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ketua DKM Mushola Syariah Bapak Eko, mana Bapak? Alhamdulillah hadir ya. Dan segenap pengurus DKM Mushola Syariah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, kiranya tidak mengurangi rasa hormat saya. Syukur alhamdulillah malam ini atas izin Allah dipertemukan di rumah Allah Mushola Syariah ini dalam rangka ibadah tentunya. Dari mulai sholat maghrib kita lanjutkan thalabul ilmi, di mana thalabul ilmi ini adalah kewajiban kita ya. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Kewajiban kita ini adalah mencari ilmu ya. Sampai batasnya itu sampai kelianglah, sampai wafat. Jadi tidak ada batasnya. Sampai selama hayat di kandung badan kita wajib mencari ilmu. Syukur diwasilah akhinal karim dengan perantara saudara saya Ustaz Lutfi Mutawali. Beliau biasa rutin misi di sini, barangkali beliau berhalangan hadir, berada di Subang ya, saya masih belum sempat katanya mewakilkan saya. Alhamdulillah saya ada kesempatan. Sebelumnya saya mengenalkan diri. Di Tambun Selatan ini ada pengurus NU itu Pak ya. Ada Rois, ada Tanfid. Rois Suryanya kebetulan saya. Wakilnya Ustaz Lutfi. Ketua Tanfidnya Ustaz Sufyan. Wakil ketuanya Ustaz Dede, Ustaz Faikin, dan seterusnya. Jadi itu sebagai pengurus NU tingkat Tambun Selatan. Alhamdulillah rantingnya juga sudah terbentuk. Kita lagi kiat-kiatnya mengenalkan NU di lingkungan Tambun Selatan ini, baik secara fikrahnya, pola pikirnya, dan ubudiyahnya. Alhamdulillah, insyaallah berkah wasilah organisasi NU ini, NKRI Negara Republik Indonesia masih berdiri kokoh. Mudah-mudahan sampai akhir hayat, sampai anak cucu kita. Karena kalau negara kita nggak aman, mau ibadah juga sulit. Ini biasanya yang dibaca kita Bapak Nasrul Ibadah. Ya, beliau cerita juga sama saya. Untuk kajian Nasrul Ibadahnya nanti ada masalah itu ya. Sekarang ini pertama saya mengenalkan, alhamdulillah saya bisa hadir di sini ketemu saudara-saudara saya. Semua Bapak nggak saya anggap orang. Saya anggap saudara. Jangan marah dulu lah. Jangan marah dulu, saya anggap saudara semua. Karena innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Orang-orang mukmin itu saudara. Jadi kita ini saudaranya diikat dengan akidah. Maka kalau yang mengikat akidah ya sampai hari kiamat. Kan nanti di akhirat ditanya, "Wa man ikhwanuka?" Siapa saudara-saudaramu? Ya kita jawabnya al-mu'minun, al-muslimun, wal-mu'minun ikhwanuna. Orang Islam dan orang mukmin adalah saudara
Lah bagaimana begitu ditanya sama malaikat? Waman ikhwan, siapa saudaramu? Bingung kita. Nah itu ya. Jadi persaudaraan ini betul-betul ada rasa, betul ya, ada rasa persaudaraan. Baik, semula saya bawa kitab Saqafah Islamiyah, Pak. Coba pas saya buka kosong. Loh, gak ke bawah itu. Gak ke bawah itu. Ya mudah-mudahan ada yang nempel di otak saya ini. Oke. Saya bebas belajar taklim kitab ya. Jadi manusia ini, Pak, ada 3 unsur. Ya, berapa, Pak? 3 unsur. 3 unsur. Satu apa? Akal, ya. Kedua jasmani, ketiganya rohani. Jasmani, akal, dan rohani. Saya bahas satu persatu. Kita ini terdiri dari jasmani. Jasmani kita ini dari ujung kaki sampai ujung rambut. Semuanya membutuhkan asupan. Ya, butuh makan, butuh minum. Itu Pak jasmani kita. Iya. Salah makan bisa sakit. Juga butuh olahraga. Itu jasmani kita. Tetapi wa'ati likulli dhi haqqin haqqahu. Kita harus memberikan kepada jasmani ini sesuai dengan haknya. Jangan diperas kerja terus, kasih makan enggak, kasih minum orang. Apa yang terjadi? Dead, sakit. Dia mati apa sakit dulu, Bro. Betul. Apalagi zaman sekarang ini lagi musim wabah Corona. penyakit. Corona. Covid. Itu berapa bulan kita? Maret. Ya dari Maret itu. Iya, 4 bulan. Iya. Dan sekarang belum selesai, Pak. Ya, seharinya itu kadang 100, ada yang 1000 meningkatnya. Tapi sekarang ini orang-orang pada nggak mau di rapid test. Ada yang di rapid test ini, Pak? Belum kan? Saya itu pokoknya ditawarin nggak mau sih. Benar, Pak. Kenapa? Stres. Jadi sebetulnya sekarang ini, Pak, yang harus kita bangun itu adalah iman dan imun. Bagaimana cara membangun iman? Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa tambah, bisa kurang. Bagaimana tambahnya iman? Bitta'ah, dengan ketaatan. Bagaimana menurunnya iman? Bil maksiyah. Kalau kita maksiat berarti iman kita lagi turun. Wah, maksiatnya yang dilakukan dosa besar, berarti lagi nyungsep iman. Naudzubillah. Oleh karena itu iman kita ini harus kita jaga. Kenapa sih sholat itu tiap hari kita lakukan sampai 5 kali dengan bacaan yang sama, surat Fatihah? Makanya surat Fatihah itu disebut sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Itu lagi. Tetapi walaupun dibaca 5 kali dalam sehari, ya lebih dari 17 kali, itu wajibnya doang. Jadi kalau kita ditanya nih, nggak usah bapak lah, saya tanya per ayat, apa enggak artinya? Kalau sekedar terjemah mungkin apa ya? Tapi apa yang dimaksud dengan itu? Harus paham. Ya. Makanya dalam kajian tasawuf itu syarat sahnya ibadah kita itu bukan syarat sahnya maksudnya. Kita itu harus mengenal yang kita sembah, itu yang disebut ma'rifat. Ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Dengan bahasa lain, mengenal dirinya hukumnya apa, Pak? Fardu ain.
ilah, mengenal Tuhan ilah. Bistiqoni dengan dalil-dalil. Ya, mengenal Tuhan itu bukan berdasarkan sekedar, bukan berdasarkan akal, harus dalil. Ya, dalil nakli. Dalil itu ada dua. Ada dalil nakli yang sumbernya Quran hadis, ada dalil akli ya sumbernya akal. Dua-duanya kita pakai. Hanya faham-faham yang benar itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Karena faham yang lainnya itu sesat. Seperti Jabariyah, ya, paham Jahmiyah, paham Jismiyah gitu, Allah berjisim gitu, Allah punya tangan, itu salah. Itu harus diketahui. Paham-paham seperti itu ada di ahli sunnah Wal jamaah. Balik lagi, kebutuhan jasmani kita ini harus diperhatikan. Makanya asupannya yang Pak sehat, yang sempurna gitu. Olahraganya harus ada. Orang diem aja, gampang sakit. Benar ya? Betul. Gak ada gerak sama sekali. Lalu yang kedua adalah ya akal. Jadi di jasmani kita nih Pak, kalau kita tahu Al-Quran itu mengatakan begini. Wa fi anfusikum afala tatafakkarun. Tidakkah kau berpikir dengan dirimu sendiri? Pernah gak kita memikirkan, ya Allah, Allah menciptakan kumis tidak sepanjang rambut. Coba kalau kumis seperti rambut. Saya kira kok tidak. Sama-sama rambut, beda tempat, beda nama, beda juga tumbuh. Yang paling cepat ya rambut paling atas ini sebulan sekali perlu dicukur, benar nggak? Itu sebagai sumber rezeki juga untuk manusia. Allah ciptakan ada tukang cukur di mana-mana. Saya lihat apalagi kemarin sulit. Saya juga bercukur. Saya 2 bulan cukur sendiri Pak. Grepas yang penting gak ribet. Saya panjang dikit aja gak ribet. Beda tempat. Gitu. Manusia itu selnya ada 50 triliun. 50 triliun. Ya. Setiap detik sel kita itu mati 3 miliar sel kita ini. Di setiap detik sel kita mati. Makanya sebetulnya kita ini setiap saat mati, Pak. Innalillahi. Kalau masih muda, seperti usia adik ini, cepat hidup, cepat tumbuh lagi. Sel yang mati tumbuh lagi karena masih muda. Tapi kalau udah 40 ke atas kayak seperti saya, bapak yang di atas 40, ya udah itu, umpamanya sedetik itu matinya 3 miliar, untuk minum lagi susah. Jadi kita ini sebetulnya innalillahi itu setiap saat mati. Ada yang mati sel. Itu dalam ilmu kedokteran. Menghirup oksigen itu, Pak, kalau kita bayar, ya sehari itu 202 liter berapa? Sedangkan 1 liternya itu berapa Pak oksigennya? 22.000 kurang lebih. Jadi kurang lebih sehari itu ya 300.000 kali ya. Jumlahnya itu Pak 1 bulan itu 3 miliar. Kalau kita harus bayar oksigen sebulan, gaji siapa ya bisa dapat 3 miliar itu kalau saya. Jadi dari 50 triliun sel kita ini dari siapa? Dari Allah Subhanahu. Maka harus kita jaga jasmani. Itu masih jasmani. Kebutuhan jasmani kita tahu semua. Asupan yang baik, olahraga, ya, dikasih istirahat, tidur penting Pak. Ya. Lalu kebutuhan akal itu berpikir. Ya, berpikir. Kenapa berpikir itu? Ya,
ilmu. Kita ini duduk di sini mencari ilmu, sedang memenuhi kebutuhan akal. Manusia, Pak, dibedakan oleh Allah dengan makhluk lainnya itu karena apa? Akal, bukan karena ganteng. Ya memang Allah Ta'ala menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal Insana fi ahsani taqwim. Bentuknya saja paling cakep. Coba Bapak jalan ke Ragunan, sekarang udah dibuka. Bapak lihat, coba bandingkan dengan binatang di sana. Kita paling cakep itu. Iya, pakai kacamata pas, pakai jin, celana jin pas, pakai sarung, pakai baju koko pas. Coba binatang lainnya, enggak pas. Kita yang membedakan mereka itu akal. Kenapa kita mau sholat? Karena ada akal. Coba Pak, orang kalau hilang akalnya, telanjang di jalanan, malu nggak? Kagak, nggak malu. Kenapa? Akal itu secara arti mengikat, Pak, mengikat. Kalau akal itu artinya mengikat, supaya kita berperilaku sesuai dengan manusia, tidak seperti binatang. Betul. Iya. Orang nih kalau mohon maaf ini, kalau pantat kita yang mengikat mata, Bapak sekarang ini pengen kentut, bisa ditahan nggak? Bisa nggak? Bisa. Coba Bapak tidur, kentut aja. Berarti yang nahan kentut itu adalah mata melek. Makanya kalau kita punya wudhu, duduknya menurut duduk kayak Bapak begini nih, enggak batal wudhunya. Karena Bapak walaupun duduk begini nih, pengen kentut, coba kentut, enggak bakalan bunyi, karena tertutup rapat. Kecuali badan kitanya terlalu kurus atau terlalu gemuk sehingga di ruang itu ada angin, ada peluang angin untuk keluar, maka ketika dia tidur punya wudhu batal. Tapi kalau duduk begini Bapak ketiduran, enggak batal. Kalau lagi sholat Jumat gitu, enggak batal. Nah, kalau duduknya menentukan seperti ini. Buktinya kalau Bapak pengen kentut dengan duduk seperti ini, enggak bakalan keluar. Berarti tidur juga enggak keluar. Jadi kebutuhan akal itu ilmu, Pak. Perlu kasih ilmu. Ya. Ada orang yang berilmu tapi tidak berakal. Ada itu. Bagaimana caranya orang yang tidak berilmu tidak berakal? Ya kadang-kadang banyak sekarang orang pintar ini Pak ya, tetapi masih percaya dengan berita-berita hoax karena nggak digunakan akal. Orang yang tidak menggunakan akalnya nanti di akhirat menjadi penghuni neraka jahanam. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Walaqad darabna li jahannam katsiran minan nas, kata Allah. Kami siapkan neraka jahanam itu penuh dengan manusia yang punya hati tidak berakal. Antara akal dengan hati itu dibicarakan banyak diskusi. Jantung, akal, hati itu sebetulnya satu apa bagaimana itu ada lagi kajiannya. Intinya akal itu butuh ilmu. Asupannya apa? Ilmu. Kalau sudah berilmu, ilmunya banyak, disebutnya dengan alim. Zamannya ulama. Di Indonesia ada organisasi kumpulan ulama-ulama, sebutnya Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Jumlahnya berapa sekarang? 90 juta. Luar biasa. Luar biasa. Kata orang Arab, itu ulama sebanyak itu. Iya. Jadi orang kalau Bapak jadi pengurus NU, jadi ulama gitu. Udah gitu aja Pak. Itu aja repot aja. Udah kita ikut gerbang ulama, ya insya Allah Ulama. Ilmu kita ini sangatnya sampai ke Rasul. Amin. Kalau Bapak belajar sama Ustaz Lutfi, ya, sama guru-guru kita di sini, insya Allah
jelas sangat. Tidak kita lindungi. Ada orang Semarang sih. Ya. Di Bantennya Abu Yatin Jati tempat dulu saya. Tinggal umumnya itu Syekh Kiai Umaydullah Irfan, ulama besar. Gak jauh muridnya, ya guru di atasnya itu Zaid Dahlan sampai ke Imam Muslim, sampai ke Rasul. Syarat ilmu orang NU itu semuanya sampai ke Rasul. Carilah guru yang ilmunya itu sangatnya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasallam Muhammad. Bukan kepada yang lain. Jelas. Makanya alhamdulillah dengan maraknya medsos sekarang mereka dakwah dengan macam-macam menyerang dan sebagainya itu baik. Alhamdulillah dimunculkan ulama-ulama yang banyak. Ya kita ini beragama itu ya berdasarkan Ilmu. Ilmu itu kebutuhan akal. Bahkan dikatakan tafakkur sa'atan khairu min sab'in min ibadah sab'ina sana. Berpikir sesaat ya tentang kebesaran Allah. Berpikir itu menggunakan apa? Akal. Itu pahalanya lebih besar daripada ibadah 70 tahun. Subhanallah. Jadi habis sholat apa tuh Pak? Tafakkur. Penting Pak. Tafakkur itu seperti ya Allah Ta'ala memberi nikmat berupa mata, berupa tangan. Banyak Pak alat tafakkur kita untuk tentang kebesaran Allah. Banyak. Itu dijadikan sebagai tafakkur. Hobi Bapak apa umpamanya? Ya, kalau hobi Bapak umpamanya mancing, sampai tikir. Ya, sambil tikir semua menjadi alat untuk mengingat Allah. Itu bagus. Walaupun orang mancing itu gak bakalan maju-maju. Jujur. Karena kalau maju kejam, jambur gitu. Iya. Itu. Teman-teman saya di grup itu ada sepak akan mancing. Saya kalau mancing nggak pernah dapat jadi langsung. Kebutuhan jasmani, akal dan rohani. Yang ketiga, rohani. Rohani kita ini bisa dilihat ya? Tidak. Tapi kita di badan kita ini ada rohani, tandanya kita masih hidup. Kalau rohani kita sudah tidak ada berarti meninggal. Nah, dan saya cerita rohani dulu. Kalau saya sampaikan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhan. Bagaimana cara mengenal diri? Cara mengenal diri bahwa saya tahu bahwa saya ini butuh Allah. Maka dengan begitu dia butuh dengan ibadah kepada Allah. Itu artinya. Dan ketika kita mengakui dirinya itu, maka dia akan mengenal Tuhannya yang maha besar, Allah yang maha segala-galanya. Allahus Somad. Inna rabbaka labil mirsad. Allah Ta'ala tempat kita meminta, Allah Ta'ala tempat kita mengadu. Allah Ta'ala itu selalu mengawasi kita. Inna rabbaka labil mirsad. Saya pernah dengar itu Pak. Rocky Gerung aja hafal ayat ini. Inna rabbaka labil mirsad. Bahwa Tuhan kita itu selalu mengintai. Mirsad itu mengintai. Sudah salah surat Al-Fajr ya Pak. Mengintai kita. Rohani kita ini Pak, semuanya kenal Tuhan, kenal Allah. Rohani itu bahasa lain daripada nafsi. Siapa yang mengenal nafsinya, nafsi itu jiwanya, dirinya. Jadi Bapak umpamanya ingin tahu apa sih bedanya rohani dan jiwa. Ada yang bilang sama. Apa
jiwa dan rohani. Ada yang bilang sama, ya jiwa bahasa Indonesia, rohani bahasa Arab. Dulu rohani kita di alam syahadah sana sudah memberi kesaksian. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu Pak. Sebelum kita dikeluarkan di dunia sesuai dengan tahunnya di pengeluarannya. Apa mungkin ada tahun pengeluaran apa tahun 80, ada yang 90. Saya keluaran tahun 70. Di pulau saya itu berapa? Itu kan baru itu aja sih, Pak. Iya, Pak. Aduh, ketika Bapak berapa? 60. Tapi kelihatan masih 40, Pak. Kalau saya umur 50 kelihatannya nggak muda lagi. Sampai mana tadi Pak? Umur ya. Rohani Pak ya. Rohani. Begitu rohani ini belum nempel di badan kita, di jasad kita, yang dia kenal apa? Cuma Allah. ini yang perlu kita ketahui. Rohani kita sebelum nempel di jasad kita, yang namanya Yusuf, terdiri dari kaki sampai ujung rambut, ya. Baru rohani masuk ke jasad saya, kenal yang lainnya. Awalnya cuma mengenal Allah. Allah. Mula-mula masuk ditiupkan di sang bayi ketika usia 4 bulan. Wanafakofi nirrohi, ditiupkan itu sejak usia kandungan 4 bulan. Lahirlah sang bayi nangis. Umur 2 tahun baru dia kenal dengan mainan. Kadang kita orang aja tuh melihat ya, ketawa-ketawa gitu. Itu udah mengenal yang lainnya itu. Umur 5 tahun pengen mobil-mobilan, bisa berantem masuk darahnya buta, mengenal yang lain. Nah, lanjut sudah balik, pengen macam-macam, pengen nikah, pengen punya rumah dan seterusnya. Nyaris lupa yang dia kenal pertama, yang namanya Allah. Makanya kita pahami kalau kita mengenal diri kita akan kenal Tuhan. Kenapa? Lagi-lagi. Makanya sesungguhnya orang yang masuk Islam itu ya, kayak dari Gobuzar itu sebetulnya mula di alam roh semuanya sudah beriman. Maka anaknya siapapun yang meninggal saat bayi masuk surga, walaupun anaknya Donald Trump masuk surga. Kalau masih baik kan belum kalah. Itu. Oleh karena itu, untuk tetap mengenal Allah sesuai di alam syahadah sana, selalu diulang-ulang dengan sholat. Itu aja masih lupa umum. Iya kan? Ini karena sholatnya aja berapa persen sih kita ingat Allah? Saya tanya. Karena kata Nabi itu ada yang sholat itu hanya cuma dapat 5%, ada yang dapat 10%. Ya. Di hadis itu dari 50% sampai 40% sampai 5%. Sampai nggak ada dapat sama sekali. Maka kalau orang sholatnya rusak, nanti sholat itu akan diikat, akan menjadi seperti benda untuk berhubung kita. Nanti jenis sholat ini dihubungin ke kita. Ini sholat kamu yang nggak benar. Itu. Tuh kalau itu nggak usah sholat. Takut jadi pentungan gitu. Wah ini namanya udah error Pak ya. Iya, apalagi nggak sholat. Jadi umat Islam ini Pak, kita ini ya harus benar-benar mengenal diri kita. Nah, oleh karenanya itu jasmani butuh asupan, akal butuh asupan, rohani butuh asupan. Kita semua tahu asupan masing-masing.
Misal ketika kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah. Di dalam kajian balaghah, kenapa didahulukan hanya kepadamu kami menyembah? Itu litahsis, ya, hanya kepada Allah. Kalau dibalik umpamanya begini, na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu, maka bisa saja dia menyembah juga kepada yang lain. Itu bedanya redaksi bahasa Arab. Hanya di bahasa orang-orang pengen bisa ngaji itu, ya syaratnya ya pertama harus bisa baca bahasa Arab Al-Quran, lalu bisa ngerti nahwu shoroh. Untuk memperdalamnya balaghah, itu tadi itu namanya takdimul, ya, takdimul, mendahulukan kepadamu, hanya kepadamu kami menyembah. Itu litahsis guna, untuk mengkhususkan hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami minta tolong. Baru ada yang bertanya, itu berarti saya nggak mau minta tolong pada orang, sama Allah aja. Tiba-tiba saya butuh uang mau berobat, datang ke sholat, ya Allah saya butuh uang ya 14 juta untuk berobat, kasih nggak? Kasih nggak Pak? enggak. Kalau ada orang sini yang begitu saya belajar Pak. Itu wasilah ya, Mas. Hah? Itu wasilah. Berwasilah. Tetap kita minta tolong sesama kita. Iya. Tetapi keyakinan kita ini dari Allah. Saya pinjam umpamanya sama Pak Eko, sama siapa. Ketika dikasih, apa yang harus kita puji siapa dulu? Allah. Pak, terima kasih sekali Bapak sudah kasih pinjaman. Lupa pada Allah saat dia. Berarti mindsetnya sudah salah. Ingat Pak ceritanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini dapat laporan dari burung hudhud bahwa di San'a, di negeri mana ada Ratu Balqis yang menyembah matahari. Akhirnya Nabi Sulaiman dikumpulkan bala-bala dari binatang, dari manusia, jin, kumpul semua. Kata Nabi Sulaiman, siapa yang bisa menghadirkan istana Ratu Balqis ke depan saya? Ifrit angkat tangan, jin. Ifrit itu ya setingkat dengan iblis. Paling tinggi itu iblis, panglimanya iblis, wakilnya ifrit. Angkat tangan jin, ya dari ifrit. Saya Tuan Sulaiman sanggup menghadirkan istana Ratu Balqis di hadapanmu sebelum engkau bangun dari tempat duduk ini. Kata Nabi Sulaiman, masih cemen itu masih Kelamaan. Coba siapa lagi yang mampu? Ada Pak seorang hamba Allah manusia. Saya bisa Tuan Nabi Sulaiman menghadirkan istana Ratu Balqis qabla ayyar tadda ilaika tarfuk, sebelum kedipan matamu berbalik. Berapa detik Pak? Langsung ada. Langsung Nabi Sulaiman melihat istana Ratu Balqis. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Alhamdulillah. Langsung memuji Allah. Karena semua itu bisa karena Allah. Kenapa saya minjem si A kepada si Fulan, si A, si B, begitu dia ngasih saya harus mengucapkan alhamdulillah dulu. Kenapa? Karena dia ngasih yang mengetuk hatinya Allah. Jadi bukan berarti kita nggak boleh pinjam sama orang, boleh. Bukan berarti kita nggak boleh berobat ke dokter, boleh. Tapi itu semua syariat hakikatnya dari Allah Subhanahu. Jadi kebutuhan jasmani, akal dan rohani ada di dalam sholat. Apa kebutuhan rohaninya? Kebutuhan rohaninya adalah munajat, berdialog
rohani. Justru rohani kita ini Pak yang paling diperhatikan oleh Allah. Kalau rohani kita mati, jiwa kita mati, sulit untuk menerima mau itu hasanah, sulit untuk menerima kebaikan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Jangan sampai jiwa kita sakit. Lebih parah ya sakit jiwa daripada sakit fisik. Bapak-bapak pilih mending sakit jiwa atau sakit fisik. Gak enak dua-duanya Pak, jangan itu enggak. Gak enak. Oke, bisa jam berapa Pak? Oke, santai. Silakan barangkali ada tanya jawab. Ngobrol aja Pak, ngobrol. Ini kan enak. Langsung. Silakan. Lain. Ya, silakan. Apa Pak? Dia tadi ruh tadi, berarti kalau ruhnya masuk ke orang di luar muslim, ruhnya apes loh. Masuk ke orang muslim. Iya, dia kan muslim, terus yang atau ke kafir, Iya. dia ruhnya apes atau gimana? Maaf. Dia kan dosa kan ada taruh gitu ya. Iya. Apa sih itu apa artinya? Sial. Gimana coba ya? Iya. Sial gitu ya. Kayak biasanya tuh. Jadi gitu Pak. Roh itu makanya semua orang itu aslinya suci. Beda dengan agama lain kan begitu lain membawa dosa. Dosa Adam kan. Ada itu wala taziru waziratu wizra ukhra. Kalau Islam itu enggak ada orang membebankan dosa untuk orang lain. Ya kecuali ya kita punya anak, tanggung jawab kita, mereka nggak bisa baca Quran, itu dosanya kita, tanggung jawab kita. Tapi sampai batas akil balik saja. Setelah ke sana tetap kewajiban masing-masing. Jadi nggak ada di dalam Islam dosa warisan, gitu Pak ya. Beda dengan agama mereka. Yang dosa warisan dari bapak Adam. Nah kalau kebetulan roh ini nempel kepada orang kafir, ya apa namanya tadi apes atau apa? Ya, itu kan yang menentukan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Iya. Itu kebetulan rohnya Donald Trump, ya ini kan? Ya roh awalnya suci, begitu masuk di jasanya Donald Trump, dia keluarganya dari keluarga kafir, otomatis kafir lah. Tapi dulu-dulunya nggak tahu gitu kan? Siapa tahu dia masuk Islam. Nggak ada yang tahu Pak Gubernur. Oleh karena itu kita yang Muslim, kita yang takwa, kita yang taat, jangan sekali-kali sombong ya, untuk menyombongkan diri sehingga menghina orang lain. Karena kita pun akhir hayat tidak ada yang Tahu. tahu. Jadi kalau soal itu bukan kekuatan kita. Ya, kalau dikatakan berarti roh sial ya memang Allah Ta'ala itu menyiapkan surga dan neraka. Ya. Lalu apakah bisa hitung-hitungannya kalau di Indonesia ini umat Islamnya 80%, lalu yang masuk surga 80%? Bisa begitu? Enggak. Enggak. Sebaliknya, orang kafirnya umpamanya 20%, lalu yang masuk neraka cuma 20%. Bisa saja dibalik. Yang masuk surga 20%. Yang masuk neraka enggak ada jaminan. Siapa yang ngejamin itu? Yang ngejamin ya Allah. Perilaku kita dari siapa? Ya, kalau kejangan-kejangan kita ikut paham Jabariyah lah ini, makanya belajar kita yang benar. Wah, orang lagi musim wabah begini katanya kenapa sih takut? Itu udah sholat biasa aja. Kan hanya Allah yang bisa memberi penyakit. Nah, salah itu juga. Kita syariat itu kita jalanin baru Tawakal. Kata Rasulullah, ada seorang sahabat, "Mantamu di mana?" "Saya lepas ya Rasulullah, saya tawakal aja." Sahabat. Ya. Kilha summa tawakal. Diikat dulu otak kamu baru tawakal. Jaga dulu di
distancing, pakai masker dan sebagainya ketika wabah menular, Jajan. gitu. Baru tahu. Itu kemarin itu sempat ramai banyak. Betul. Tauhidnya yang benar. Jadi kalau pertanyaan Bapak tadi, apes atau tidak, siap atau tidak, hanya hak prerogatif Allah. Allah. Itu Pak jawaban Bapak. Ada lagi yang Ustaz, lain? Ustaz. Silakan Pak Eko. Pak Eko ya. Iya Pak Ustaz. Ya. Ini Pak Ustaz, perjalanan ruh Pak Ustaz setelah meninggal dunia dari alam barzah sampai alam akhirat. Saya pernah dengar atau baca buku kalau ruhnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang mungkin yang beriman itu katanya itu dititipkan sama Allah di ini Pak Ustaz, di paru-paru burung itu Pak Ustaz, di surga seperti itu Pak Ustaz. Monggo amin, masa minta ini Pak Ustaz, minta penjelasannya Pak Ustaz. Bapak tanya tentang ruh. Ruh, perjalanan ruh setelah meninggal dunia dari alam barzah ke alam akhirat. Nah, ada riwayat Pak Ustaz kalau ruhnya orang-orang soleh, orang-orang beriman itu ditaruh di dititipkan di paru-paru burung Pak Ustaz, di surga seperti itu Pak Ustaz. Kalau ruhnya orang-orang yang nggak beriman, misalnya orang-orang kafir, mungkin ya ditaruh di neraka atau di mana Pak Ustaz. Jadi gini Pak. Ya Pak Ustaz, gimana Pak Ustaz? Kata Al-Quran begini, yasalunaka 'anil ruh. Iya. Qulir ruh min amri rabbi. Kata Allah, orang-orang akan bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Iya. Ya. Yasalunaka 'anil ruh, qulir ruh min amri rabbi. Katakan Muhammad, kalau ada orang tanya tentang ruh, soal ruh itu urusan Allah. Jadi Bapak tadi ada yang menjelaskan seperti itu, saya jawabnya wallahu a'lam. Soal. Jadi hakikat roh hanya Allah yang tahu. Oh. Gitu Pak. Tapi kalau dalam kitab umpamanya Pak, kita Tauhidul Akbar, di sana diceritakan ketika roh kita itu berpisah dengan badan kita, prosesnya kan turun Pak, bukan dari ini ke atas bukan. Atas ke Dari bawah. atas turun kan. Makanya turun ini tidak kan selalu dingin kakinya ini. Begitu dicabut roh itu Pak, berarti jasad kita kan nggak hidup. Nah, itu ya. Proses lah dimandikan, dikubur. Masa malaikat mau nanya jasad yang nggak bisa apa-apa? Coba Pak, ya jasad ditanya bisa apa badannya? Bisa apa? Karena rohnya udah diangkat dengan Allah. Jadi roh gentayang itu nggak ada dalam Islam. Ada di genggaman Allah, itu ada terangnya. Roh ya, dan penempatan orang kafir itu hanya Allah yang ini. Iya. Ya. Yang jelas ya alamatnya saja kan. Iya. Alamat itu siapa yang takwa beriman surga, siapa yang kafir Neraka. Nah, di kitab Tauhidul Akbar itu diceritakan Pak. Begitu roh, kalau orang soleh diizinkan oleh Allah untuk melihat jasadnya. Tahu dia siapa yang senang dengan kematian kita, siapa yang sedih dengan kematian kita. Lihat Pak, ruhnya itu di atas harap kita. Ya. Jadi tahu roh kita. Nanti kalau kita mati nih, si pulang kita tahu, dia senang dengan roh kita. Tahu kan? Begitu dikubur, roh tadi diizinkan oleh Allah balik lagi. Karena untuk menjawab Pertanyaan malaikat, malaikat. pertanyaan malaikat, man rabbuka, wa man nabiyuka, ya, wa ma dinuka, wa ma imamuka, wa man ikhwanuka, itu dijawab. Harus dijawab semua pertanyaan. Jadi hakikat roh tidak ada yang tahu. Karena Rasulullah sendiri seperti itu. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Yas'alu itu jamak. Mereka semua pada tanya kepada Muhammad, ya, 'anir ruh, tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Jawablah Muhammad bahwa roh itu adalah
mati dan hidup itu nanti berbentuk binatang. Makanya ada kehidupan itu nanti disembelih, seperti menyembelih kambing kehidupan. Maka siapa yang rohnya dilewati oleh binatang itu meninggal. Sebaliknya kehidupan itu nanti berbentuk juga binatang. Siapa yang dilewati dengan binatang itu dia hidup. Seperti ketika Musa Samiri membuat patung sapi, ya sapi dari apa gitu. Ketika udah jadi kehidupan lewat, akhirnya dia bisa hidup. Ya, akhirnya disembah sama orang agama tertentu, ya dan sama. Tapi soal roh, wallahu alam Bismillah. apa sisa ya? Ya. Boleh satu lagi ada pertanyaan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di manusia itu sering diibaratkan manusia sama Islam itu diibaratkan wayang yang digerakkan sama dalam. Tapi di sisi lain kan Islam menerangkan bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya. Merubah diri Sendiri itu gimana? Pertanyaan bahwa semua apa tadi? Semua kehidupan manusia itu ditentukan sama Gusti Allah gitu kan. Seperti wayang yang dimainkan oleh dalam. Tetapi di sisi lain Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali dia merubah dirinya Sendiri. Sebenarnya masing-masing ayat ada proporsinya, Pak. Jadi begini, ada dua ayat, Pak, yang kelihatannya mutanakib itu berlawanan. Kata hadis, tidak ada orang masuk surga itu karena amalannya. Kata Hadis. Tetapi kata Al-Quran, kalian masuk surga dengan amalannya. Bertolak belakang. Apakah ada yang salah? Tidak ternyata. Kalau hadis mengatakan amalan kita tidak akan bisa memasukkan surga, itu lagi berbicara tentang hakikat. Ya. Sementara Al-Quran udkhulul jannata bima kuntum ta'malun umpamanya. Kamu masuklah surga dengan amalanmu. Ini lagi bab syariat. Hakikatnya manusia itu seperti wayang yang digerakkan oleh dalam, nggak ada pilihan apa. Tapi kalau orang hidup itu yang dipegang ya tidak bisa apa-apa. Pasrah. Ngapain makan? Gak usah makan juga kalau Allah masih ngasih hidup makan. Nggak makan ya mati benar. Iya kan? Iya. Dia tidak akan mengikuti ya kehidupan yang normal berarti. Maka seperti dalam itu secara hakikat. Nah, tadi Allah tidak akan merubah ya sebelum dia sendiri merubahnya sendiri, itu bab syariatnya. Kita pengen sehat, lagi sakit itu berobat. Kita ketika nggak bisa apa-apa pengen bisa harus belajar, itu syariatnya. Jadi tadi itu seperti wayang nggak salah, tapi proporsinya itu nggak proporsi hakikat. Kita bisa merubah nasib kita bab syariat. Jelas tuh, kita lapar makan kenyang nggak? Kenyang. Salah syariat. Tapi kalau ditanya siapa yang menyenangkan kamu nasi, salah. Saya sakit berobat ke dokter anu sehat. Siapa yang memberi kesehatan? Dokter, salah. Yang memberi kesehatan adalah Allah. Allah. Melalui dokter itu
ngaji. Oke, wallahu a'lam Bishawab. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.